Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang mengulas tentang pertanian tanaman hortikultura. Nah, untuk saat ini saya kembali mengupdate budidaya CMK Laju F1 yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, di mana pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang waktu penyempraian pestisida untuk tanaman CMK Laju F1 ini, termasuk dalam pemberian nutrisi dan imunitas pada tanaman ini. Nah, umur dari CMK Laju F1 ini sudah memasuki 28 hari setelah tanam dan sudah dilakukan penyemprotan pestisida sebanyak 3 kali dan pemupukan sebanyak 1 kali dengan sistem tabur. Nah, untuk kondisi saat ini Sobat Tani di lokasi budidaya ini, sekarang sudah memasuki musim penghujan. Jadi tujuan pembahasan kita pada kesempatan saat ini yaitu untuk rutin melakukan rollingan fungisida pada saat kita melakukan penyempraian, khususnya untuk pencegahan jamur dan serangan layu fusarium atau layu bakteri pada tanaman kita karena kondisi kelembapan yang terlalu tinggi. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, kondisi pertumbuhan dari CMK varietas Laju F1 ini yang sudah memasuki 28 hari setelah tanam, di mana pada saat ini sudah dilakukan penyempraian sebanyak 3 kali dan pemberian nutrisi dengan sistem tabur sebanyak 1 kali. Nah, untuk saat ini untuk penyempraian pada fase vegetatif menjelang fase generatif ini, jadi bahan-bahan yang digunakan atau pestisida yang digunakan ataupun nutrisi yang diberikan pada tanaman ini, yaitu setiap penyempraian tetap dilakukan pemberian fungisida dan pestisida ataupun insektisida, termasuk juga diikutkan di dalamnya pemberian nutrisi termasuk POC, nah juga dengan jenis nutrisi yang lainnya. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan Sobat Tani yaitu setiap penyempraiannya itu yang pertama untuk pengendalian keriting daun pada tanaman cabai ini kita gunakan Demolis yang kita mixkan dengan Pegasus. Nah, dosis untuk kedua bahan itu masing-masing 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan dengan Green Tama untuk meningkatkan kualitas daun atau pertunasan pada tanaman cabai kita ini. Nah, selain itu untuk fungisidanya Sobat Tani kita menggunakan Ditan 45 yang kita rollingkan dengan Bion M. Nah, itu fungisida paling bagus pada musim penghujan untuk mencegah busuk daun pada tanaman kita ataupun yang biasa kita kenal dengan busuk bakteri atau busuk ranting. Nah, untuk pemupukan atau pemberian nutrisi yang kita lakukan adalah pemupukan tabur dengan memberikan nutrisi berimbang, yaitu dengan menggunakan NPK 16. Nah, kita juga bisa menggunakan jenis NPK yang berbeda seperti Mutiara ataupun jenis NPK yang lain seperti Ponska. Yang penting Sobat Tani itu pupuknya berimbang supaya itu bisa mempercepat pertumbuhan dari tanaman kita. Nah, dosis masing-masing pupuk yang diberikan itu Sobat Tani itu cukup 1 sendok makan yang kita berikan pada lubang tanam, jadi bukan pada lubang pemupuk, bukan pada lubang maaf Sobat Tani. Jadi pemupukannya itu Sobat Tani kita berikan pada
lubang pupuk dan bukan pada lubang tanam, karena itu nanti bisa merusak batang dari tanaman kita kalau kita aplikasikan pada lubang tanam, karena nanti akan terkena pada batang dari cabai kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita amati dulu tanaman kita bagaimana kondisinya sekarang ini pada umur 28 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, beginilah Sobat Tani kondisi dari tanaman CMK Laju F1 yang sudah memasuki umur 28 hari setelah tanam. Nah, kalau kita lihat penampakannya Sobat Tani sudah dalam fase generatif atau masa-masa pembungaan dari tanaman kita ini. Nah, seperti ini sudah ada bunga-bunga yang bermunculan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini juga. Nah, untuk masa memasuki fase generatif ini belum dilakukan namanya berempelan tunas air, tetapi ini Sobat Tani masih dipelihara karena masih sangat maksimal untuk bisa kita buahkan. Nah, ini ada 3 tunas selain batang utama ini. Nah, ini tunas ini subur-subur ini Sobat Tani. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Sobat Tani, bahwa pemberian nutrisinya ini sudah dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu diberikan pada lubang pupuk. Nah, ini sekitar 4 jari Sobat Tani dari lubang tanam. Pupukannya di lubang ini Sobat Tani sudah dibuat untuk lubang pupuk. Nah, berbeda halnya Sobat Tani kalau pengocoran. Nah, kadang petani itu melakukan pengocoran pada lubang tanam, karena itu nanti langsung diserap oleh akar-akar tanaman. Nah, yang perlu kita perhatikan Sobat Tani pada sekarang ini, karena sudah memasuki musim penghujan, yaitu rollingan fungisida. Jadi yang dilakukan sang pemilik lahan ini yaitu melakukan rollingan fungisida dengan berbagai merek. Nah, contohnya fungisida di tanam 45 itu di rolling dengan Bion M, dan untuk fungisida yang lainnya itu menggunakan Startop. Tetapi ini Sobat Tani belum diberikan karena nanti itu akan menghambat pertumbuhan. Nanti setelah tanaman ini sudah dalam fase pembuahan, baru kita stopkan pemberian Startop, karena itu bisa menghambat pertumbuhan. Nah, baik Sobat Tani, kita amati dulu tanaman kita ini bagaimana perkembangannya. Nah, ini kelihatan Sobat Tani masih maksimal pertunasannya, ini sangat hijau sekali. Nah, kemarin ini Sobat Tani ini rutin diberikan lagi penyemprian dengan menggunakan Pegasus ini karena ada gejala-gejala keriting daun. Jadi harus dilakukan rollingan insektisida, yaitu dengan menggunakan Demolish dan dimixkan dengan Pegasus. Nah, ini penyempriannya ini sudah 3 kali Sobat Tani, jadi sudah kelihatan pulih. Nah, ini daunnya sudah mulai mekar kembali. Nah, di sebelahnya ini masih normal saja nih Sobat Tani. Nah, di dalam lahan ini Sobat Tani sekitar 2.600 tanaman yang sudah dilakukan penanaman. Nah, ini bergantian dengan tanaman hortik yang lain seperti tanaman tomat, kemudian cabai rawit lokal Risa Jarum, dan yang saat ini Sobat Tani dilakukan uji coba untuk penanaman CMK Laju F1. Jadi ini semua adalah bekas lahan penanaman cabai dan
bekas penanaman tomat. Nah, ini sampai di sana ini sobat tani. Nah, ini juga ada yang terserang keriting daun. Nah, ini sudah rutin diberikan penyepraian dengan rollingan insektisida seperti Pegasus dan Demolis. Yang penting sobat tani yang kita gunakan adalah bahan aktif abamectin, karena itu sangat ampuh untuk pengendalian hama keriting daun. Nah, kita jalan-jalan dulu sobat tani yang bagian sana. Nah, kalau di sini sobat tani pertumbuhannya belum terlalu tinggi. Nah, kenapa tanaman cabai itu sobat tani kadang terhambat pertumbuhannya? Karena ya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti yang kami alami saat ini. Nah, saat penanaman dari cabai ini dilakukan pada saat musim kemarau, sehingga tanaman kita ini laju pertumbuhan tidak terlalu cepat. Nah, sekarang ini sudah memasuki musim penghujan, jadi kondisi tanamannya ini sudah mulai mekar semua dan merata pertumbuhannya. Nah, kita lihat sobat tani, ini umurnya baru 28 hari setelah tanam. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai di tanah air. Sukses selalu dalam berkarya.